bisa share screen ya. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Iya, apakah layar saya sudah terlihat? Iya, terlihat, Pak. Ya, baik. Selamat siang, teman-teman yang mengikuti webinar ini. Karena waktu saya 30 menit, izinkan saya untuk memperkenalkan diri langsung. Saya Junoman Abraham, di RJI saya merupakan anggota dari PSP, ya, Pusat Studi Publikasi Ilmiah yang baru di launching kira-kira 1 bulan yang lalu. Sehari-hari saya bertugas sebagai dosen di Universitas Bina Nusantara atau BINUS ya. Di slide ini memang saya tampilkan tema Hardiknas kita kali ini adalah belajar dari COVID-19. Nah, kebetulan ini terkait dengan topik sains terbuka yang mau saya angkat gitu ya. Jadi saya pas menyusun materi ini mikir kira-kira dengan waktu yang singkat apa yang mau diperkenalkan dari sains terbuka. Saya yakin teman-teman ada yang pernah mendengar, ada yang mungkin belum pernah mendengar sama sekali ya. Mohon izin untuk saya berbagi beberapa pengetahuan atau beberapa pengalaman terkait dengan ini. Jadi topik yang akan saya angkat adalah nilai manusiawi dari sains terbuka. Kenapa topik ini saya angkat? Karena saya beranggapan bahwa sains terbuka ini sesuatu yang dekat dengan perilaku, dekat dengan pengalaman sehari-hari kita sebagai seorang manusia, kira-kira begitu. Ya, saya tampilkan wajah saya. Baik, nah belajar dari COVID-19, apa yang bisa kita pelajari yang terkait dengan sains terbuka itu sendiri? Kita lihat bahwa memang beberapa waktu lalu ada isu mengenai keterbukaan data gitu ya. Ada yang mengatakan data yang dirilis tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya atau adanya kesenjangan antara data yang dimiliki oleh sebuah lembaga dengan lembaga yang lain begitu ya. Nah, kalau mau dikaitkan dengan nilai kita sebagai manusia, menurut saya ini masuk dalam nilai integritas gitu ya. Di mana integritas itu berarti apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat itu memang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya atau fakta yang sebenarnya. Oke, kemudian juga ada hal yang menarik juga semasa pandemi COVID-19 ini, yaitu kita amati bahwa beberapa penerbit komersial seperti Sage, Springer, Emerald, dan lain-lain, bahkan Amazon gitu ya, sebagai sebuah toko buku online dan produk lainnya, itu merilis atau membuka akses terhadap baik jurnal ilmiah, video, lagu-lagu, ya, dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini memang masuk dalam ternyata nilai prososialitas, ya, nilai bahu-membahu, nilai tolong-menolong, ya, itu yang kita bisa pelajari dari masa pandemi ini. Open access atau akses terbuka sendiri merupakan salah satu saja dari bagian dari gerakan atau praktek sains terbuka atau open science ya. Kebetulan saya aktif di Himpunan Psikologi Indonesia atau disingkat HIMSI karena saya dari jurusan psikologi Fakultas Humaniora. Kami sendiri kemudian berinisiatif untuk membuka akses website publikasi kami, jadi buku-buku yang selama ini sirkulasinya offline gitu ya, kami online-kan di situs ini untuk mendukung work from home buat para peneliti, study from home buat para mahasiswa, bukan hanya mahasiswa psikologi, tapi mahasiswa ilmu sosial lainnya. Oke, sudah 2 nilai yang kita peroleh dari praktik sains terbuka ini, gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Kita ingat pada awal-awal menjelang diumumkannya 2 kasus pandemi COVID-19, ada sebuah perdebatan yang menarik apakah virus ini sudah eksis di Indonesia atau belum. Karena sebelumnya berhembus kabar gitu ya, berhembus kabar dari peneliti di Harvard bahwa berdasarkan model regresi linier yang dia buat ya, persamaan matematika, dia memprediksikan bahwa seharusnya Indonesia sudah ada virus di sini gitu ya.
Dan laporan penelitian itu, sebagaimana Bapak Ibu bisa lihat di website kompas.com ini yang saya highlight biru di bagian bawah ini, sudah dipost oleh peneliti itu namanya Lipsitch ini ya, Mark Lipsitch ini di sebuah situs preprint namanya medRxiv ya, medRxiv ya. Ini adalah preprint server untuk ilmu kesehatan gitu ya. Dia sudah melaporkan di sini gitu. Nah, nilai apa yang bisa kita ambil ya? Karena kita lihat ternyata kalau kita memberikan perhatian yang sungguh terhadap hasil-hasil penelitian, even dia baru diposting di dalam sebuah preprint server atau belum ya melalui tahap peer review, di sini juga diakui bahwa ini belum melalui tahap peer review ya, baru ditaruh di medRxiv, tapi kiranya memberikan sebuah kewaspadaan atau alertness kepada kita, apalagi peneliti yang melakukannya itu memang mempunyai reputasi dan bekerja di lembaga yang selama ini kita anggap kredibel, katakanlah Universitas Harvard ya yang disebut di sini. Jadi saya sebut ini sebagai sebuah nilai mitigatif. Ya, ini istilah dari dunia kebencanaan, ada yang namanya mitigasi bencana, yaitu bagaimana kita meminimalisir risiko ketika risiko kebencanaan ini hadir gitu ya. Jadi praktek sains terbuka berupa mempost naskah hasil penelitian kita di website yang bukan website jurnal gitu ya, jadi di website preprint ini ternyata kalau benar-benar diperhatikan barangkali bisa lebih menyelamatkan nyawa sekian banyak manusia, karena kita kemudian akan melakukan langkah-langkah yang perlu untuk mencegah supaya risiko bencana ini yang sudah kita teliti, yang kita sudah prediksi ini tidak terjadi secara luas ya. Berikutnya ya, Bapak Ibu mungkin pernah tahu situs ini ya, unpaywall.org. Unpaywall.org ini adalah sebuah Google Chrome extension ya. Jadi kalau diklik di websitenya itu get the extension, maka kalau Ibu Bapak masuk ke dalam sebuah situs web, katakanlah dari Sage atau Springer, jurnalnya ternyata terkunci gitu ya. Nah, kalau si penulis itu artikel yang terkunci tersebut sudah pernah mengunggah naskahnya di sebuah repositori online atau di sebuah preprint server seperti medRxiv dan sebagainya itu, maka Unpaywall akan mendeteksi itu dan akan menampilkan di browser kita di sebelah kanan itu gambar kunci yang sudah terbuka berwarna hijau. Kalau kita klik kunci tersebut, maka artikel yang tadinya terkunci itu bisa terunduh gitu ya, terdownload. Nah, nilai apa kira-kira yang bisa dipelajari dari sini? Ya, saya anggap mungkin ini sebuah nilai ibadah, katakanlah seperti itu ya. Karena kalau tidak melalui ketersediaan artikel seperti itu, kita biasanya pakai apa? Situs hub-hub gitu kan, misalnya ya, yang kita sering pakai gitu ya. Nah, itu kan kalau kita sering memakai itu juga masih ada kontroversi secara etika. Apakah mendownload artikel di website yang berbayar tapi melalui situs seperti titik-titik hub itu merupakan praktek yang etis, ya, praktek yang benar secara spiritual gitu ya. Nah, itu situs Unpaywall akan membantu di aspek tersebut. Nah, baru kemudian saya akan masuk ke dalam pengertian sains terbuka gitu ya. Banyak sekali definisi sains terbuka, namun karena saya berbackground psikologi begitu ya, ilmu tentang proses kejiwaan dan perilaku, maka saya mencoba untuk menawarkan saja sebuah pengertian bahwa sebenarnya sains terbuka itu adalah segala aktivitas atau segala kegiatan yang mengantar pada kondisi di mana sebanyak mungkin orang dapat menikmati seluruh proses penelitian, ya, di mana penelitian ini akan menghasilkan sains, gitu ya, research menghasilkan sains, secara etis dan berkeadilan. Nah, sekarang coba kita bedah definisi ini. Proses penelitian, ya, proses penelitian itu berawal dari mana? Tentu berawal dari kita mulai merencanakan penelitian, ya kan, mendesain sebuah penelitian. Nah, sains terbuka menyarankan agar ketika kita sudah
mulai punya gagasan, ingin meneliti apa, objek penelitiannya sudah ketahuan, variabelnya sudah teridentifikasi, ya, maka kita lakukan yang namanya pre-registrasi, atau pre-registration. Ini difasilitasi oleh sebuah website di sudut kanan bawah, OSF namanya, atau Open Science Framework. Ada menu yang namanya pre-registration. Di dalam pre-registration ini kita boleh, ya, atau diminta atau diharapkan untuk menuliskan semua yang menjadi rencana kita, ya, termasuk hipotesis penelitian yang kita ingin kemukakan, gitu ya. Misalnya hipotesis penelitiannya yang pertama adalah X mempengaruhi Y. Hipotesis penelitian yang kedua Y mempengaruhi Z, gitu ya. Berarti ada dua hipotesis. Kita daftarkan di pre-registration, ya. Nah, jurnal-jurnal yang baik internasional pada saat ini meminta pre-registration ini. Kenapa? Karena banyak peneliti itu setelah mengumpulkan data ternyata menemukan bahwa tidak sesuai hipotesis, ya. Jadi model variabelnya, hubungan antar variabelnya dikutak-atik. Coba kalau X mempengaruhi Y tidak signifikan secara statistik, kalau saya balik Y mempengaruhi X, itu kira-kira akan signifikan nggak secara statistik? Oh, signifikan ternyata. Kemudian nanti dari introduction sampai discussion semuanya mengarah ke Y mempengaruhi X. Padahal awalnya berbicara X lah yang mempengaruhi Y, ya. Jadi pre-registration ini juga berbicara mengenai integritas juga sebenarnya, atau kejujuran juga. Tetapi di samping itu juga mempunyai nilai yang lain menurut saya, yaitu percaya pada sifat dasar kebaikan pada manusia. Apa maksudnya? Beberapa peneliti, khususnya mahasiswa doktoral F3 gitu ya, itu umumnya ketika saya coba tanya sedikit-sedikit gitu ya pada beberapa orang, itu umumnya berpendapat bahwa kalau kita mempost gagasan disertasi kita di sebuah blog gitu ya, atau di sebuah website pre-registration yang dibuka buat publik gitu ya, ketakutan mengalami idea theft atau pencurian ide. Nanti idenya saya yang tulis, nanti dicuri oleh orang lain, dikembangkan gitu ya, nanti orang lain yang menjadi gagasan disertasi dia gitu ya. Nah, kalau kita punya presumsi seperti itu, berarti kita percaya pada sifat dasar manusia yang sebaliknya, yaitu orang yang bersifat egois gitu ya, orang yang bersifat bahwa manusia itu pada dasarnya senang mencuri dari orang lain gitu ya, bahwa padahal yang kita harapkan dengan mempost ya gagasan disertasi kita itu atau gagasan penelitian kita itu, kita akan mengharapkan bahwa feedback itu berjalan gitu ya. Jadi kalau kita taruh di situs OSF maka bisa diberikan komentar misalnya kalau fitur komentarnya dibuka, atau kalau kita taruh di blog maka orang bisa memberikan komentar di situ untuk memberikan feedback. Jadi saya melihat bahwa sains terbuka ini pada dasarnya mendorong keyakinan kita bahwa sesama kita itu orang yang baik, orang yang membangun, gitu ya. Ada istilah scrutiny dalam dunia penelitian ilmiah ya. Scrutiny itu artinya orang lain dibiarkan untuk memberikan feedback atau mengkritik, menguliti hasil penelitian kita. Karena tanpa adanya orang lain yang melakukan hal seperti itu, maka kualitas penelitian kita menjadi lebih dipertanyakan. Ya. Nah, ini arti mengenai kepercayaan tentang sifat dasar manusia yang baik ini sudah pernah kami tulis dalam sebuah jurnal di UGM, judul jurnal BIP, Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Kami menulis di sini bahwa sains terbuka adalah sebuah gerakan kemanusiaan dan keperilakuan yang percaya pada kebaikan sebagai kekuatan dasar dari manusia. Oke, berikutnya adalah mungkin Ibu dan Bapak ada yang pernah masuk ke website ini, openknowledgemaps.org. Ya. Kalau Ibu Bapak masuk ke website ini, openknowledgemaps.org, jadi ini open science practice juga ya. Bisa sambil dicoba juga kalau mau dicoba langsung. Masukkan saja satu kata kunci. Di sini saya coba masukkan kata kunci COVID-19. Ya.
Begitu diklik, nanti dia akan muncul pemetaan riset yang terbuka, ya, open access ya, seperti ini, dan dia mencoba untuk membuat semacam pemetaan, gitu ya. Nah, di sini bagi saya adalah nilai kolegialitas, ya, nilai kolektivitas, kolegialitas, gitu ya, di mana kalau Ibu Bapak lihat di sebelah kanan, di kolom kanan ini hanya artikel-artikel yang open access yang dipetakan di dalam Open Knowledge Maps ini. Artinya kalau Ibu Bapak atau kita memiliki sebuah artikel yang terkunci, maka tidak akan berkontribusi dalam menyusun pemetaan ini. Pemetaan ini kan sangat berguna kalau kita sebagai peneliti itu membuat state of the art dari penelitian kita, membuat kajian literatur atau kajian pustaka dari penelitian kita. Sebenarnya apa saja sih terms-terms yang terkait atau konsep-konsep terkait yang sudah pernah diteliti, gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini hanya beberapa advantage dari Open Knowledge Maps yang dikemukakan di situs webnya, ya. Mulai dari mendapat gambaran sekilas yang cukup utuh, overview tentang topik riset kita, ya, atau kita sering sebut sebagai state of the art di dalam bangku perkuliahan. Kemudian mengenali konsep-konsep kunci yang relevan, gitu ya, mencari konten yang terbuka dan sebagainya. Selanjutnya adalah praktek open science yang lain selain open knowledge map tadi dan beberapa hal yang lain tadi, archive dan sebagainya, adalah apa yang disebut sebagai open peer review, ya. Open peer review. Jadi selama ini kita mengenalnya adalah blind review, ya. Baik itu single blind maupun double blind review, dan itu bagian dari closed peer review. Kenapa disebut closed peer review? Karena yang bisa mengetahui review itu ya hanya editor, penulis, dan reviewer, ya. Nah, ada sebuah situs jurnal, ya, jurnal ilmiah namanya F1000 Research, ya, f1000research.org. Ini salah satu situs web yang menerapkan open peer review. Ini salah satu contoh artikel saya yang terbit di jurnal ini, ya. Review reportnya itu bisa dibaca oleh siapapun, Ibu Bapak, ya. Jadi kalau reviewernya mengkritik habis-habisan, ya orang lain juga bisa baca, gitu ya. Mengkritik dengan sopan, ya orang lain juga bisa baca, gitu ya. Kalau reviewernya nulis hanya satu kalimat atau dua kalimat, ya itu juga yang bisa dibaca. Pokoknya semua bisa dibaca secara terbuka. Nah, apa nilai dari open peer review ini? Ada 3 saya lihat. Yang pertama adalah nilai social control, ya, atau kontrol sosial. Kenapa saya sebut kontrol sosial, ya? Karena berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan pengamatan saya terhadap berbagai literatur, ternyata blind review yang sering-sering disebut sebagai suatu hal yang akan menjaga objektivitas penilaian, kan begitu ya, kalau reviewer tidak tahu siapa yang dinilai, gitu ya, dikatakan nanti reviewernya akan jadi lebih objektif, gitu ya, tidak bias dan sebagainya. Ternyata memiliki resiko juga close review itu. Salah satunya adalah abusive blind review. Salah satu hal yang cukup negatif yang pernah saya amati adalah kalau reviewer mengenali, ya, misalnya sebuah konsep atau sebuah variabel, ya, itu berkenaan dengan risetnya sendiri dan dia merasa terancam dengan riset si penulis ini, maka dengan segala cara dia akan mengatakan artikel ini harus di-reject, gitu ya. Ada reviewer-reviewer yang demikian, jadi merasa terancam oleh kolega, baik kolega dekat maupun kolega jauh, yang risetnya itu kok serupa, tapi kok kayaknya lebih advance dari punya saya, gitu. Atau dia mengenali bahwa, oh ini nih kayaknya tetangga kampus saya nih yang nulis, gitu, karena di citasinya ada nama dia jangan-jangan self citation nih penelitian dia, gitu. Nah, itu akan menjadi abusive, saudara, ya. Blind review itu punya risiko abusive atau menyalahgunakan kekuasaan, karena reviewer itu kan punya kekuasaan, ya, walaupun nanti kemudian diputuskan oleh editor apakah di-accept atau di-reject. Dan tidak sedikit reviewer itu memberikan komentar singkat dan menyakitkan, saudara. Jadi seperti misalnya saya pernah
garbage katanya gitu ya, atau alias sampah gitu. Jadi artikelnya sampah gitu. Jadi cuma satu kata. Coba bayangkan kalau ditaruh di open peer review, keuntungannya apa kalau seperti ini? Pertama adalah reviewer karena tahu namanya dibuka, nama reviewernya, terus reviewnya bisa dibaca oleh orang lain, dia akan lebih berhati-hati, saudara, dalam menuliskan kalimatnya. Terus yang kedua, dia nggak akan sebegitu memberikan rekomendasi yang mengada-ada, ya. Kalau lewat blind review dia bisa bilang ini harus reject. Tapi kalau misalnya lewat open peer review kan ada publik yang melihat masa begitu aja reject gitu ya. Ini seharusnya revise bukan reject gitu kira-kira ya. Maka saya mengundang Ibu Bapak pengelola jurnal bisa bereksperimen dengan open peer review ini. Hal kedua, nilai apa yang dari nilai kemanusiaan apa dari open peer review? Yang kedua adalah mindset tumbuh atau saya sebut sebagai growth mindset. Ya. Kenapa beberapa orang itu enggan untuk mempost tulisannya, ya? Katakanlah mempostnya dalam preprint server seperti medRxiv tadi. Beberapa orang hanya mau post hasil risetnya kalau sudah dinyatakan accepted oleh editor jurnal. Karena dia memandang bahwa versi yang accepted ini adalah versi yang memang sudah baik, sudah sempurna gitu ya. Nah, secara psikologis yang saya pelajari, orang yang punya growth mindset itu justru adalah orang yang ingin mencari feedback. Dia post misalnya post di preprint server seperti medRxiv atau kita punya inaRxiv gitu ya. Itu tujuannya adalah bukan ingin menunjukkan bahwa saya adalah penulis yang sempurna atau penulis yang hebat dalam ini. Nah, karena sifat ilmu selalu adalah berdialog, conversation, percakapan gitu ya. Kalau orang mempunyai fixed mindset seperti itu, maka kalau dia menerima kritik, dia merasa bahwa saya tidak berbakat dalam penelitian, ya, saya tidak berbakat dalam menulis, saya tidak memiliki talenta dalam menulis ilmiah gitu ya. Tapi kalau orang yang growth mindset, post dapat feedback ya revisi lagi di archive-nya, post revisi lagi di archive-nya sampai kemudian nanti mencapai bentuk yang lebih baik gitu ya. Nah, yang ketiga adalah nilai efisiensi saya lihat ya. Dalam berbagai pelatihan saya mengatakan, ini bayangkan ya, seluruh jurnal ilmiah di seluruh dunia ini reviewnya dibuka. Ya. Open peer review semua. Kira-kira perlu nggak ada pelatihan menulis ilmiah ya, scientific writing? Nggak perlu, saudara. Ya. Karena kita cukup pelajari aja kan, semua kekayaan informasi, semua dialog, ini kenapa di-reject, ini kenapa major revision, reviewer jurnal X itu lebih menunjukkan keinginan artikelnya di format atau dibentuk seperti apa gitu ya. Jadi nggak perlu ada pelatihan scientific writing lagi kalau semua hasil review ini dibuka. Nah, nilai berikutnya adalah demokratisasi ilmu ya. Ibu Bapak pernahkah mengunjungi website jurnal ini, Frontiers for Young Minds ya? Frontiers for Young Minds ini reviewernya itu anak-anak, ya, remaja, anak-anak gitu ya. Walaupun penulisnya adalah peneliti. Ya. Tujuan diadakan Frontiers for Young Minds ini adalah misalnya saya punya sebuah penelitian begitu ya, dan saya ingin supaya ini ya ditangkap ya, dimengerti, dipahami ya oleh audiens yang lebih luas, dalam hal ini orang-orang yang lebih muda gitu ya. Tetapi dalam bahasa yang lebih nyaman buat mereka, bukan bahasa yang kering dan kaku yang ada di jurnal ilmiah. Nah, ini bisa di-post di dalam Frontiers for Young Minds. Nanti reviewer yang merupakan anak-anak remaja ini, ya, anak-anak dan remaja ini akan memberikan feedback kepada kita. Ini dari sisi linguistik, tolong ini konsep ini coba dipermudah bahasanya, make it easy dalam pembahasan supaya sesama remaja itu bisa paham, sesama anak muda bisa paham ya. Ini layak dicari. Dia ada gambar-gambar seperti ini, nanti abstraknya juga coba Ibu Bapak baca di sini kan. Abstraknya aja, do you know how to speak a foreign language? Jadi sesuatu yang cair gitu ya bahasanya itu ya. Kemudian di sini juga sudah mempraktekkan author contribution, kalau Ibu Bapak lihat di sebelah kanan gitu ya, atas siapa melakukan apa begitu ya,
EH dan MM merancang penelitian, CR menulis first draft gitu ya. Ini namanya contributorship statement begitu ya. Kemudian ada glossary ya. Nah, hal-hal semacam ini itu bisa dipraktekkan di jurnal yang kita kelola gitu ya. Jadi agak berbeda sedikit lah dengan apa namanya yang selama ini tradisional ya pengelolaan jurnal. Nah, kita punya inspirasi dari Frontier for Young Minds ini ya. Selanjutnya ada yang namanya praktek post publication peer review. Jadi peer review itu bukan hanya sebelum diterbitkan artikelnya, tetapi juga setelah artikel diterbitkan, gitu ya. Nah, penulis ini di blog ini mengatakan sangat masuk akal kok ada post publication peer review sekarang, karena sekarang jurnal tidak dalam bentuk cetak lagi kan, kebanyakan gitu ya. Jadi selalu ada ruang untuk menyediakan atau memberikan orang kesempatan untuk memberikan komentar, selalu ada ruang. Nah, memang praktek post publication peer review ini ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah yang saya highlight warna biru di sebelah kiri atas ini, bisa kalau misalnya saya ingin memberikan post publication review kepada Pak Ratodi, artikel Pak Ratodi saya ulas di dalam blog pribadi saya. Itu termasuk post publication peer review juga. Tapi kelemahannya adalah kalau nanti Pak Andri membaca artikel Pak Ratodi, dia tidak tahu bahwa ada saya yang mengulas artikelnya Pak Ratodi gitu ya. Maka salah satu cara supaya terintegrasi post publication peer review ini adalah di jurnal kita itu diberikan kolom comments di bawah artikelnya ya. Nah, perkara siapa yang boleh memberikan kolom comments di situ silahkan diatur. Seperti misalnya di PubMed Commons ini mereka mengatur yang boleh memberikan comments adalah expert gitu ya. Tidak semua orang boleh memberikan komen pasca publikasi. Silahkan itu diatur di settingnya. Kalau Bapak Ibu berpendapat nggak apa-apa kok publik memberikan, ya boleh juga seperti itu ya. Jadi saya anggap ini adalah nilai adaptif terhadap perubahan, karena kita bukan di zaman konvensional lagi, bukan di zaman cetak batu lagi gitu ya. Jadi kita perlu menambah fitur-fitur di mana bisa meningkatkan kualitas dari artikel ini ya, atau kualitas penggunaan. Kemudian ada lagi yaitu praktek sains terbuka yang lain adalah adanya contributorship statement seperti yang tadi ya, Frontier for Young Minds ini. Siapa melakukan apa begitu ya. Nah, apa sih nilainya dari contributorship statement ini ya? Nilainya ada dua menurut saya. Yang pertama adalah akuntabilitas ya. Yang kedua adalah debirokratisasi. Kenapa disebut accountability? Karena kan di sini jadi jelas siapa melakukan apa gitu ya. Katakanlah nanti terjadi perdebatan mengenai metode penelitian. Kan kita bisa lihat, oh siapa ya yang lebih bertanggung jawab ya dalam hal metode penelitian ya. Dan dan pembaca atau pengguna hasil penelitian ini tidak harus melalui corresponding author untuk menghubungi tim peneliti. Dia langsung saja, oh ini yang bertanggung jawab di metode, saya ada keperluan dengan metode, saya langsung hubungin orang yang menulis atau bertanggung jawab di bagian metode, tidak harus melalui corresponding author. Nah, itu yang disebut sebagai debirokratisasi. Ya. Pak Jun, mohon maaf, ya. Tinggal 1 menit lagi. 1 menit lagi, oke. Iya. Mungkin terakhir adalah saya mau angkat soal gotong royong sedunia. Ya. Jadi ada website namanya inaturalist.org. Ya. Ini website yang sangat menarik karena mengenai klasifikasi makhluk hidup di sini gitu ya. Kalau kita mengobserv sebuah hewan gitu ya, kita bisa berkontribusi misalnya melakukan pemotretan, kemudian menerangkan ciri-cirinya dan sebagainya, post di sini, mungkin itu hewan yang belum pernah dilihat atau hewan langka dan sebagainya gitu ya, atau hewan yang merupakan keragaman dari hewan yang pernah ada. Nah, itu bisa membantu peneliti sedunia untuk melakukan klasifikasi. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman nilai-nilai manusiawi dari praktek open science.